Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan demo program penyelesaian masalah menggunakan algoritma brute force sebagai bagian dari tugas T13. Studi kasus yang digunakan meliputi point exchange problem dan min-max problem. Sebelum masuk ke inti pembahasan, perkenalkan, nama saya Dedi Darmawan dengan NIM 1243012 dari kelas L2. Tujuan dari pemaparan ini adalah untuk mendemonstrasikan penerapan algoritma brute force dalam penyelesaian masalah algoritmik. Pada demo ini akan ditunjukkan konsep brute force, pseudocode penyelesaian masalah, serta implementasi program dalam bahasa C. Algoritma brute force bekerja dengan cara mencoba seluruh kemungkinan solusi tanpa melakukan optimasi. Pendekatan ini bersifat sederhana dan sistematis, serta menjamin solusi optimal. Namun, algoritma brute force memiliki kelemahan utama pada efisiensi waktu, terutama untuk permasalahan berskala besar. Masalah pertama yang didemonstrasikan adalah coin exchange problem. Tujuan dari masalah ini adalah menentukan jumlah koin minimum untuk membentuk nilai uang tertentu. Pada studi kasus ini, nilai uang yang digunakan adalah 32 dengan koin yang tersedia yaitu 1, 5, 10, dan 25. Pseudocode berikut menunjukkan pendekatan brute force untuk coin exchange problem. Algoritma menggunakan 4 perulangan bersarang untuk mencoba seluruh kombinasi koin. Setiap kombinasi dihitung total nilainya. Dan jika total nilai sama dengan nilai uang yang diinginkan, maka jumlah koin dibandingkan untuk mendapatkan solusi minimum. Karena menggunakan 4 perulangan bersarang, algoritma brute force pada coin exchange problem memiliki kompleksitas waktu, yaitu mendekati ON pangkat 4. Semakin besar nilai uang atau jumlah koin, maka jumlah kombinasi yang harus diperiksa akan meningkat secara signifikan. Selanjutnya ditunjukkan implementasi algoritma brute force coin exchange dalam bahasa C. Berikut program dari penyelesaian masalah coin exchange menggunakan algoritma brute force. Pertama-tama kita deklarasi variabel A bernilai 32, ini target uangnya. Kemudian coins berisi 4, jumlah jenis coins. Kemudian min coins diisi dengan integer max. Ini nilai awal, pembanding agar nilai pertama selalu diterima. Kemudian ada base 1 sampai base 25 menyimpan jumlah koin terbaik untuk tiap pecahan. Dilanjut ada 4 buah loop bersarang. Loop pertama untuk koin 25, loop kedua untuk koin 10, loop ketiga untuk koin 5, dan loop keempat untuk koin 1. Batas setiap loop, jumlah maksimum koin dihitung dari A dibagi nilai koin. Rumusnya yaitu 25 dikali C 25 dikali C25 ditambah 10 dikali C10 ditambah 5 dikali C5 ditambah C1. Perhitungan jumlah koin adalah jumlah seluruh koin. Rumusnya yaitu C25 ditambah C10 ditambah C5 ditambah C1. Kemudian ada pengecekan kondisi jika total sama dengan A dan count lebih kecil dari min coins, artinya kombinasi valid dan lebih efisien dari sebelumnya. Penyimpanan solusi yang terbaik yaitu min coins diperbarui dengan count. Jumlah tiap koin disimpan ke base 25 hingga base 1. Program tetap lanjut mencari kemungkinan lain. Kemudian juga untuk akhir loopnya, setelah semua kombinasi dicoba, solusi yang terbaik akan disimpan. Lanjut, akan menghasilkan output. Program akan menampilkan judul, kemudian menampilkan nilai uang, menampilkan jumlah tiap koin, menampilkan jumlah koin minimum, dan akhir program yaitu return 0 menandakan program telah selesai tanpa error. Intinya program mencoba semua kombinasi koin.
setiap kombinasi dicek total nilainya. Program memilih kombinasi dengan jumlah koin paling sedikit. Pendekatan ini sederhana dan mudah dipahami. Mungkin kelemahannya yaitu pada waktu eksekusinya yang meningkat jika target nilainya besar. Maka dari itu langsung saja kita coba run programnya. Maka output yang dihasilkan yaitu nilai uang A sama dengan 32 sesuai masalah yang ditentukan. Kemudian koin 25 ada 1, koin 10-nya ada 0, koin 5-nya ada 1, dan koin 1-nya ada 2. Maka jumlah koin yang dibutuhkan minimum yaitu 4 buah koin. Kemudian kita ke studi kasus yang kedua. Oke, masalah kedua yang didemonstrasikan adalah min-max problem. Tujuan dari masalah ini adalah mencari nilai minimum dan maksimum dari sebuah larik bilangan. Data yang digunakan terdiri dari 8 elemen bilangan bulat. Lanjut ke pseudocode-nya. Pseudocode min-max brute force melakukan pemeriksaan terhadap setiap elemen larik. Nilai minimum dan maksimum diperbarui setiap kali ditemukan elemen yang lebih kecil atau lebih besar. Pendekatan ini lebih sederhana dan secara langsung. Lanjut ke kompleksitas waktu. Algoritma min-max brute force memiliki kompleksitas waktu ON karena setiap elemen larik diperiksa satu kali. Dibandingkan dengan coin exchange, permasalahan min-max jauh lebih efisien meskipun sama-sama menggunakan pendekatan brute force. Implementasi program min-max dalam bahasa C dilakukan menggunakan satu perulangan. Maka langsung aja kita coba untuk ke programnya. Berikut adalah program dari penyelesaian masalah min-max menggunakan algoritma brute force. Seperti biasa kita deklarasi array dan variabel. ARR berisi 8 data integer dan n bernilai 8 sebagai jumlah elemen array. Min diisi ARR 0, nilai awal minimum, dan max diisi dengan ARR 0, nilai awal maksimum. Inisialisasi ini penting agar perbandingan valid sejak awal. Kemudian loop pencarian, loop for berjalan dari indeks 1 sampai n-1. Terus indeks 0 tidak dicek karena sudah dipakai sebagai nilai awal. Lanjut ke pengecekan maksimumnya, yaitu di sini ada pengecekan maksimum. Pengecekan maksimum jika ARR1 lebih besar dari max, maka max diperbarui dengan nilai ARRI. Kemudian jika untuk pengecekan minimum, jika ARRI lebih kecil dari minimum, maka min diperbarui dengan nilai ARRI. Lanjut ke akhir loop. Setelah loop selesai, min dan max menyimpan hasil akhir. Lanjut ke output. Output judul akan keluar. Program menampilkan judul dengan min max brute force. Kemudian output isi array-nya. Loop for kedua mencetak seluruh isi array agar kita tahu data yang diproses. Lanjut ke output hasilnya. Sini output hasilnya akan menampilkan nilai minimum yang seharusnya ditampilkan dan nilai maksimum. Akhir program seperti biasa yaitu return 0, menandakan program telah selesai atau normal. Inti logikanya, program membandingkan setiap elemen array. Tidak ada optimasi lanjutan. Kompleksitas waktu yaitu ON. Pendekatan ini mudah dipahami dan cocok untuk yang berupa data kecil. Lanjut kita ke running programnya. Di sini outputnya yang muncul yaitu data array-nya. Pertama, di sini ada 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35, dan 24. Dan didapatkan nilai minimumnya yaitu 1. Dan data maksimumnya yaitu 35.
Lanjut ke hasil analisis. Hasil demo program menunjukkan bahwa algoritma brute force memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada jenis permasalahan. Pada coin exchange, brute force menghasilkan solusi optimal, namun tidak efisien dari sisi waktu. Sebaiknya untuk kasus yang min-max, brute force cukup efisien karena struktur masalah yang lebih sederhana. Maka untuk kesimpulannya, algoritma brute force mampu menyelesaikan coin exchange dan min-max problem dengan hasil yang akurat, namun efisiensi waktu algoritma sangat bergantung pada struktur dan kompleksitas masalah. Hasil demo ini menjadi dasar perbandingan dengan algoritma lain seperti untuk nantinya yaitu greedy dan divide and conquer pada tugas berikutnya. Oke, sekian pemaparan terkait penjelasan demo brute force dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih.